Selamat datang di pertemuan ke-12. Kali ini, kita akan membahas chapter 6, yaitu Transaction Cycle dan Production Cycle. Kita akan membahas mengenai siklus produksi. Langsung saja, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang Transaction Cycle dan Production Cycle. Kali ini kita akan membahas bagaimana siklus produksi dalam sebuah perusahaan. Let's go, langsung ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai siklus produksi yang akan dimulai dari designing new product, yaitu merancang produk baru. Kemudian, selanjutnya, kita akan menghitung kebutuhan bahan baku. Selanjutnya, kita akan meng-create atau membuat jadwal produksi. Selanjutnya, kita akan menentukan persyaratan sumber daya, yaitu tenaga kerja, bahan baku, dan juga peralatan. Selanjutnya, kita akan menghasilkan barang jadi atau memproduksi barang jadi, dan kita akan mendapatkan atau menghasilkan barang jadi. Nah, setelah finish good, barang jadi, kemudian kita calculating production cost, yaitu mengkalkulasi biaya produksi. Jadi, di dalam sebuah siklus produksi, diawali dari mendesain produk baru dan diakhiri oleh menghitung biaya dari produksi. Setelah mempelajari siklus produksi, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa barang yang terdapat di dalam siklus produksi ini. Yang pertama, kita bisa mengkategorikannya ke dalam raw material inventory atau inventaris dari bahan baku. Kemudian yang kedua, kita bisa mengelompokkannya ke dalam work in progress inventory, yaitu barang setengah jadi. Kemudian yang ketiga, kita bisa kategorikan dia menjadi finished good inventory atau barang jadi. Dalam sebuah proses produksi, ada yang namanya bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Tapi tidak semua perusahaan memiliki tiga kategori ini. Ada juga beberapa perusahaan yang hanya memiliki bahan baku dan langsung barang jadi. Oke, next kita akan membahas mengenai dokumen-dokumen yang berada di dalam siklus produksi. Dokumen in production cycle, dokumen di dalam siklus produksi. Dokumen di dalam siklus produksi. Terdapat beberapa dokumen di dalam siklus produksi, antara lain yang pertama purchase order atau pesanan pembelian. Pesanan pembelian bertindak sebagai bukti aktivitas pembelian yang berfungsi sebagai kontak yang mengikat antara pembeli dan penjual. Purchase order disiapkan oleh Departemen Pembelian. Yang kedua, Bill of Material. Bill of Material adalah dokumen yang berisi bahan baku dan proses WIP, work in process, yang perlu dilakukan untuk menghasilkan barang jadi. Kemudian, Work Order. Work Order adalah dokumen yang digunakan untuk menghapus bahan baku dan WIP dari gudang untuk memulai proses produksi. Kemudian ada yang namanya Material Requisition. Material Requisition adalah dokumen yang berisi otorisasi dari gudang untuk mengeluarkan bahan baku dan WIP ke Departemen Produksi. Kemudian ada yang dinamakan Vendor List. Vendor List atau daftar vendor adalah menawarkan barang atau jasa dengan harga yang sesuai. Kemudian ada yang namanya inventory atau inventaris, dokumen yang berisi jenis dan jumlah bahan baku, WIP, dan barang jadi yang disimpan di gudang. Selanjutnya ada production schedule atau jadwal produksi. Dokumen yang berisi saat produksi terdiri dari informasi tentang bahan baku yang digunakan dan WIP yang akan diproduksi menjadi barang jadi. Kemudian ada yang dinamakan time sheet atau absen, menampilkan informasi terperinci tentang jumlah jam kerja dan pembayaran per jam yang digunakan dalam proses produksi selama periode waktu tertentu. Yang terakhir adalah work in process atau WIP. WIP adalah dokumen yang berisi perincian biaya produksi, tenaga kerja, bahan baku, dan biaya overhead terkait dengan memproduksi barang jadi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai data and decision in production cycle, yaitu data dan keputusan yang ada di dalam siklus produksi. Pembahasan pertama mengenai data di dalam sebuah siklus produksi. Data yang pertama adalah data in production cycle. Aktivitas dalam siklus produksi membutuhkan data yang berkaitan dengan produk dan data yang terkait dengan jadwal produksi itu sendiri.
Yang kedua, product design specification data. Data yang terkait dengan spesifikasi desain produk baru akan dibuat oleh pencipta produk dan digunakan dalam siklus produksi untuk membuat data urutan produk produksi. Yang ketiga, bill of material. Tagihan bahan berisi perincian bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Yang keempat, production schedule data, yaitu berisi perincian data produksi yang akan dilakukan dan volume setiap proses produksi yang dihasilkan. Selanjutnya ada work in progress, yaitu selama proses produksi, data inventaris bergerak dari inventaris bahan mentah ke inventaris yang sedang berjalan. Jika masih dalam proses produksi dan beralih ke inventaris barang jadi saat proses produksi selesai. Dan yang terakhir adalah product costing. Product costing adalah biaya produk selama proses produksi dilaksanakan, biaya yang dikeluarkan akan dicatat seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead ke dalam sebuah data store. Setelah membahas mengenai data di dalam siklus produksi, selanjutnya akan membahas mengenai keputusan yang ada di dalam siklus produksi. Ada 3 keputusan di dalam siklus produksi. Yang pertama, persyaratan material, yaitu membutuhkan pengetahuan tentang bahan baku yang dibutuhkan dan bahan baku apa yang tersedia. Yang kedua, persyaratan tenaga kerja, termasuk keterampilan pemahaman yang diperlukan untuk menghasilkan produk, termasuk jumlah pekerja yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah persyaratan peralatan, membutuhkan pengetahuan tentang tahapan produksi yang diperlukan untuk produk dan peralatan yang diperlukan untuk membuat produk. Ini juga sejalan dengan pemahaman tentang waktu dan urutan setiap tahapan produksi. Selain keputusan yang ada di slide sebelumnya, terdapat juga keputusan lain yang terdapat di dalam siklus produksi. Yang pertama adalah determining the type or type of product to be product and the number of unit per product. Menentukan jenis atau jenis produk yang akan diproduksi dan jumlah unit per produk. Yang membutuhkan informasi tentang permintaan produk serta pemahaman tentang segala kendala produksi terkait dengan ketidaksesuaian kebutuhan untuk produk dari jenis yang berbeda. Dan yang kedua adalah production scheduling according to customer demand. Penjadwalan produksi sesuai dengan permintaan pelanggan. Membutuhkan kemampuan untuk memprediksi data permintaan dan mengintegrasikannya dengan lead time untuk proses produksi dengan tujuan menghasilkan barang jadi pada waktu yang dibutuhkan. Baiklah, itu saja pembahasan untuk materi kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you next time.